Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Rokiatun dari kelas HES 3G dengan nomor induk mahasiswa 202111244. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas dalam sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam? Nah, di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam, lalu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam, dan yang terakhir itu adalah konsepsi metode penggalian hukum Islam. Oke, yang pertama adalah konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam itu sendiri adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Nah, dalam pembahasan kali ini juga terdapat pendapat-pendapat dari pakar hukum mengenai konsep hukum Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu Juhaya S. Praja. Ia menegaskan bahwa pakar-pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Kemudian Joseph Scott juga memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut, yang dimana inti dari pandangannya tersebut menjelaskan bahwa konsep-konsep hukum Islam itu dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Selanjutnya yaitu menurut konsepsi Islam. Menurut konsepsi Islam ini, pembahasan hukum Islam itu tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Berdasarkan dari konsepsi Islam, Juhaya S. Praja mengungkapkan pendapat yang senada mengenai penggunaan istilah fikih dan syariah. Penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak, hingga dijumlailah istilah yang pertama yaitu al-fiqh al-akbar. Maksudnya yaitu berkonotasi pada usul ad-din, kemudian dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu aqaid. Yang kedua yaitu al-fiqh al-asghar, yang artinya berkonotasi usul fikih, yakni dasar-dasar pembinaan fikih atau metodologi hukum Islam. Jadi, istilah fikih memiliki makna yang luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama, baik hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat ke-122. Nah, di sini terdapat persamaan dan perbedaan antara fikih dengan syariah. Terdapat pendapat dari para fuqaha di mana mereka berpendapat bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Mereka memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan antara fikih dengan syariah yaitu keduanya sama-sama membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya.
Sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah, syariah juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Tidak hanya para fuqaha, Umar Sulaiman pun mengutarakan pendapatnya, di mana pendapatnya tersebut lebih menunjukkan pada perbedaan antara fikih dengan syariah. Terdapat 5 perbedaan antara syariat dan fikih. Yang pertama yaitu, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang-orang yang memahaminya. Kedua, kesamaan syariat dengan fikih itu terletak pada hasil ijtihad yang pada ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan nususnya yang ditunjukkan kepada keseluruhan manusia. Kemudian keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Jadi setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah, ia harus melakukannya. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain itu untuk mengikutinya. Kelima, hukum syariat kebenarannya itu mutlak, sementara pemahaman para fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Scott juga turut memberikan pandangannya mengenai hal tersebut, di mana ia memfokuskan hukum pada pengertian hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Sedangkan Juhaya S. Praja, ia membahas bahwa fikih itu tidak dapat terlepas dari 2 dimensi, yaitu dimensi lahiriah dan dimensi insaniah. Dimensi lahiriah itu dimaksudkan bahwa hukum Islam dapat dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Kemudian dimensi insaniah itu, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu kebahasaan dan muqasid. Nah, dari berbagai pendapat di atas, terjadilah mata rantai antara fikih dengan syariah. Nah, jadi syariah itu adalah konsep substansial dan seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sedangkan fikih adalah upaya untuk memahami ajaran Islam, atau bisa disebut juga dengan konsep fungsional. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Nah, di sini Scott berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW juga bukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Padahal kita ketahui bahwa tradisi itu adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Menanggapi hal tersebut mengenai tradisi Arab pra-Islam menimbulkan 2 reaksi yang berbeda. Ada yang bereaksi penolakan dan ada yang menerima. Yang pertama adalah penolakan. Reaksi penolakan ini terjadi karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, meskipun demikian, pendapat ini sebenarnya berseberangan dengan
pandangan rasionalitas dari penganut kelompok Mu'tazilah. Kemudian yang memiliki reaksi penerimaan. Penerimaan praktik-praktik adat dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Terlepas dari pro dan kontra mengenai tradisi Arab pra-Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum, terdapat pula permasalahan atau persoalan lainnya yang muncul, yaitu mengenai sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dengan ahli fikih. Nah, di sini terdapat beberapa pakar yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah Juhaya Espraja. Di sini ia mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Kemudian Jai Mubarak ini memberikan pandangannya, di mana pandangannya tersebut hampir mirip bahkan senada dengan Juhaya Espraja, yaitu sumber Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Nah, jika Al-Quran ini dijadikan sebagai sumber hukum, dikhawatirkan akan ada pengabaian terhadap eksistensi Allah. Nah, dalam hal ini, apabila terpaksa kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum, maka yang dimaksud dengan sumber hukum di sini adalah dalam artian majazi. Kemudian, pandangan Jai Mubarak ini bersifat lebih teologis, di mana terbagi menjadi 3 terma yang berhubungan dengan Al-Quran sebagai dalil hukum. Yang pertama, yaitu Allah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Allah berfirman tanpa suara dan huruf atau bila sawala harf sebagai madlul. Dan yang ketiga, mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat yang ditulis dengan suara dan huruf atau bila sawala harf adalah dalil hukum. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, para ahli hukum pun melihat prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer, sebagai pandangan Joseph Scott dalam arti diimplikasikannya prinsip-prinsip tersebut. Hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Tidak hanya memberikan pemikirannya terhadap hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya, Scott ini juga memiliki pemikiran yang lain. Salah satunya yaitu mengenai Al-Quran, di mana ia beranggapan bahwa Al-Quran itu tidak memberikan standar teknis hukum dalam hal jual beli, bahkan hanya menggunakan prinsip antar din atau sesuatu yang bersifat normatif dan tidak ada ukuran yang jelas tentang itu. Berkenaan dengan pemikiran Scott kali ini, Abdullah An-Naim memberikan komentar kontra terhadap pemikiran Scott. Kurang lebih pendapatnya adalah sebagai berikut. Kunci untuk memahami peranan Al-Quran dalam penerimaan syariah adalah dengan mengapresiasi bahwa Al-Quran terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku umat Islam daripada mengekspresikan standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Tidak hanya itu saja, Scott ini juga memiliki pendapat mengenai sunnah Nabi atau hadis, di mana dalam pendapatnya ini, dia beranggapan bahwa hadis atau sunnah Nabi ini bukan sumber hukum Islam yang kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran ataupun pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi ataupun masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Kemudian Scott ini memperbandingkan antara versi tradisi awal dan tradisi versi terkemudian.
ia menemukan bahwa dalam periode selanjutnya terdapat tradisi-tradisi yang tidak ada pada periode sebelumnya. Kemudian, Skatz ini juga berspekulasi mengenai isnad. Ia mengatakan bahwa isnad sebagai metode yang lahir terkemudian sebelum hadis muncul. Mengenai pendapatnya kali ini, Muhammad Mustafa Azani membantah pernyataan dari pemikiran Skatz, di mana ia mengutarakan pendapatnya yang kurang lebih adalah sebagai berikut. Jelas bahwa isnad telah digunakan secara insidental dalam literatur di masa pra-periode Islam, dalam sebuah makna yang tidak jelas, tanpa menyentuh sasaran pemakainya. Sistem isnad juga telah dipakai secara luas dalam periwayatan syair pra-Islam. Nah, dari penjelasan tersebut memberikan kesan bahwa isnad ini sudah digunakan sebelum perang Siffin. Kemudian, Skatz ini juga menyampaikan ataupun memberikan pandangannya mengenai kedudukan ijma dan qiyas. Kedudukan ijma dan qiyas secara prinsipil tidak berbeda antara Skatz dengan pakar hukum Islam. Namun perbedaannya hanya terletak pada pendapat Skatz bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi bukan Islam. Berikut adalah gambaran singkat pemikiran Skatz mengenai dimulainya hukum Islam. Pada abad pertama, hukum Islam dalam pengertian teknis itu belum ada. Kemudian, hukum Islam dimulai pada awal abad 2 pada masa Umayyah bukan Rasulullah. Nah, terhadap pendapat dari Skatz ini ada pendapat kontra mengenainya, yaitu datang dari Said Ramadan SD Goiten Kulson, di mana ia menjelaskan bahwa kunci kelahiran hukum Islam adalah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 4 dan ayat 42 sampai 52 atau 5 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Dengan kata lain, berbeda dengan Skatz, para pakar hukum di atas telah menunjukkan bahwa sebagian hukum Islam telah ada sebelum masa Umayyah yang memiliki akar sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian Harun Nasution juga ikut berpendapat kontra terhadap pemikiran Skatz. Ia menjelaskan bahwa pada periode Nabi, segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan. Jadi, Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Namun secara langsung, pembuat hukum itu adalah Nabi. Dan secara tidak langsung, Tuhanlah pembuat hukum. Karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan, dan Nabi sebenarnya hanya bertugas untuk menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Kemudian terdapat pula pembahasan mengenai hukum yang terkandung dalam Al-Quran dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah ini berkaitan dengan sholat, zakat, haji, dan nazar. Sedangkan muamalah bertujuan membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Bentuk hukum lainnya adalah pembagian harta pusaka, di mana pada zaman awal Islam, setelah Nabi Muhammad SAW dan sahabat hijrah ke Madinah, selain pertalian nasab dan kerabat, terdapat 3 sebab mendapatkan harta pusaka, yaitu adopsi, hijrah, dan mu'aqqah atau persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Nah, jadi berdasarkan fakta sejarah tersebut, tampak bahwa pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam baik secara normatif maupun teknis telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut diakui ada yang orisinil diatur dalam Al-Quran
dan ada pula yang dimodifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Berikutnya adalah pembahasan subbab yang ketiga, yaitu konsepsi metode penggalian hukum Islam, di mana dalam pembahasan kali ini Juhayya Espraja mengungkapkan pendapatnya, yaitu karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, antara lain yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Yang dimaksud dengan pendekatan teologi adalah pendekatan di mana pendekatan tersebut meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai syariah dan fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan dicurahkan pada dunia ini, suatu terefleks ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren, mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang diabaikan oleh Skatz. Jadi Skatz itu tidak menggunakan pendekatan teologi. Kemudian pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat memiliki objek teoritis dan praktis. Objek yang teoritis yaitu prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dari hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan kaidah hukum Islam. Sedangkan objek praktisnya adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan filsafat. Nah, pendekatan ini atau pendekatan filsafat hukum Islam digunakan oleh Skatz dalam arti kemaslahatan. Kemudian metode sejarah. Metode sejarah adalah pendekatan yang penting untuk menggali fakta dan nilai hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, Jai Mubarok menjelaskan bahwa mempelajari produk pemikiran ulama dan langkah-langkah ijtihad yang digunakannya menjadi penting karena upaya tersebut pada dasarnya merupakan upaya konstruktif untuk memahami suatu produk pikiran dan langkah-langkah berpikir yang digunakannya. Nah, ini juga merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Skatz, yang lebih tepatnya digunakan sebagai metode kedua. Kemudian ilmu-ilmu sosial. Dalam ilmu-ilmu sosial ini digunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan oleh Skatz untuk menggali hukum Islam. Di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substantif hukum dan realitas masyarakat. Tetapi di pihak lain, pemikiran Skatz ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Nah, pendekatan ini atau ilmu-ilmu sosial juga digunakan oleh Skatz. Jadi, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Di samping itu, secara spesifik didekati pula dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan bahasa dan muqasid syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.